Halo semua, aku Sylvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, history, konspirasi, atau juga tragedi. Di Selasa malam ini kita bakal bahas sejarah lagi. Kali ini sejarah tentang salah satu kerajaan tertua yang pernah ada di Nusantara, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa mulai abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari sejarah ini adalah Prasasti Ciaruten, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara yang ditemuin di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. 7 prasasti itu diantaranya Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, dan Muara Cianten di dekat Bogor, Prasasti Tugu di Jakarta Utara, dan Prasasti Cidanghiang di Pandeglang, Banten. Selanjutnya, aku mau jelasin prasasti-prasasti yang udah aku sebutin tadi. Yang pertama, Prasasti Ciaruten. Lokasi Prasasti Ciaruten ini ada di Desa Ciaruten, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Ditemuin di aliran Ciaruten, Bogor di tahun 1863. Prasasti ini terbagi jadi 2 bagian, yaitu Prasasti Ciaruten A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, terdiri atas 4 bait puisi India atau irama Anustup, dan Prasasti Ciaruten B yang isinya goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui apa maknanya. Nah, menurut juru kunci Prasasti Ciaruten, simbol yang ada di prasasti itu jadi tanda kalau Raja Purnawarman itu gagah perkasa dan berkuasa. Prasasti ini punya ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter dengan bobot 8 ton. Dari pesan yang ada di Prasasti Ciaruten, kita bisa tahu kalau prasasti ini dibuat di abad ke-5 dan ada informasi kalau di masa lalu terdapat Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin sama Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu yang udah dipengaruhi sama kebudayaan India, dan itu terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman, alih bahasa dari Farman, dan juga adanya tapak kaki yang jadi tanda kalau raja itu berkuasa di zamannya. Yang kedua, Prasasti Kebun Kopi atau Prasasti Tapak Gajah. Lokasi prasasti ini ada di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemuin di awal abad 19 oleh N.W. Hoppermans. Tertulis pada bongkahan Andesitrata dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini dinamain Prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh gambar sepasang telapak kaki gajah. Pahatan di prasasti ini gak terlalu dalam, sehingga seiring berjalannya waktu, tulisan di prasasti ini sulit dibaca. Yang ketiga, Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangka. Lokasi prasasti ini ada di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemuinya prasasti ini merupakan perkebunan karet sadeng jambu di masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemuin di tahun 1854 oleh Jonathan Rig yang diperkirakan dibuat di abad ke-5.
Tulisan di prasasti ini dipahat di batu yang menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter di tiap sisinya, tertulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta, dan ada juga pahatan sepasang telapak kaki. Yang keempat, Prasasti Muara Cianten. Lokasi prasasti ini ada di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Ditemukan di tahun 1864 oleh N.W. Hoppermans dan beberapa tokoh lainnya. Ukuran prasasti ini panjangnya sekitar 2,7 meter, lebarnya sekitar 1,4 meter, dan tingginya sekitar 1,4 meter juga dengan jenis batu andesit. Tapi sampai saat ini prasasti itu belum bisa dibaca karena menggunakan huruf Sangha atau ikal. Selanjutnya, Prasasti Tugu. Lokasi prasasti ini ada di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini keluar di masa pemerintahan Raja Purnawarman dan ditemuin di abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dalam bentuk sloka dengan metrum anustup. Dari sekian prasasti yang ditemuin di masa pemerintahan Raja Purnawarman, Prasasti Tugu jadi prasasti yang terlengkap walaupun di prasasti itu tidak tertuliskan angka tahun. Di situ diterangkan tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada masa ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai itu tadi merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam, yaitu banjir dan juga kekeringan yang sering terjadi di waktu itu. Yang terakhir, Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Munjul. Lokasi prasasti ini ada di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Lokasinya masih sama kayak di awal ditemukannya prasasti, yaitu di tepi Cidanghiang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa dan metrum anustup. Prasasti ini berisi pujian dan juga pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemuin di tahun 1947 oleh Tubagus Rusyan dan diteliti di tahun itu juga. Yang pertama, Raja Jayasingawarman. Jayasingawarman itu pendiri Kerajaan Tarumanegara yang memerintah di tahun 358 sampai 382. Ia adalah menantu Raja Dewawarman VIII dan seorang Maharaja Salankayana dari India yang melarikan diri ke Nusantara karena kemaharajaannya ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Magadha. Di tahun 362, Raja Jayasingawarman memindahkan pusat pemerintahannya dari Rajatapura ke Tarumanegara. Rajapura atau Salaka Nagara atau Kota Perak yang disebut Argire oleh Ptolemy di tahun 150, letaknya ada di daerah Teluk Lada, Pandeglang. Jadi, di tahun 362, Rajapura jadi pusat pemerintahan Raja-Raja Dewawarman, mulai dari Dewawarman 1 sampai 8. Jayasingawarman meninggal di tahun 382 dan dimakamkan di tebing Sungai Gomati. Habis itu dilanjutkan oleh putranya Dharmayawarman. Yang kedua, Raja Dharmayawarman. Dharmayawarman itu Raja Kerajaan Tarumanegara yang kedua yang melanjutkan pemerintahan setelah bapaknya, Jayasingawarman. Gak banyak informasi soal Raja Dharmayawarman, namanya cuma tercantum di naskah Wangsakerta. Ia meninggal di tahun 395 dan dimakamkan di tebing Sungai Candrabaga. Habis itu, pemerintahan dilanjutin sama putranya Purnawarman. Yang ketiga, Raja Purnawarman. Purnawarman jadi raja termasyhur dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah di tahun 395 sampai 434 Masehi. Namanya dikenal di Prasasti Ciaruten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Tugu
dan diperkuat sama naskah Wangsakerta. Purnawarman lahir di tahun 294 Saka atau 16 Maret 372 Masehi. 2 tahun sebelum ayahnya wafat, ia sudah dinobatkan sebagai Raja Tarumanegara yang ketiga di tahun 317 Saka sampai tahun 356 Saka atau 434 Masehi. Ayahnya atau Raja Dharmayawarman mengundurkan diri dari tahta kerajaan, terus hidup bertapa setelah turun tahta sampai ajalnya tiba. Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan baru di tahun 397 Masehi yang letaknya lebih dekat sama pantai dan dikasih nama Sundapura atau Kota Sunda. Nah, akhirnya nama Sunda ini bagi suku yang mendiami bagian barat Pulau Jawa. Selama masa pemerintahannya, Raja Purnawarman menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Jawa Barat yang belum tunduk pada kekuasaan Tarumanegara. Raja Purnawarman adalah raja yang pemberani, menguasai berbagai ilmu dan siasat perang, dan selalu bisa mengalahkan musuhnya yang menjadikan dirinya sebagai seorang raja yang perkasa dan dahsyat sampai lawannya ngasih gelar Harimau Tarumanegara atau Wiagra Ring Tarumanegara. Raja Purnawarman jadi seorang raja yang sangat besar kekuasaannya di wilayah Jawa Barat. Ia jadi panji dari segala raja. Bahkan di tiap tahunnya, semua raja bawahannya selalu datang di Pusaraba Sundapura untuk berbakti dan mempersembahkan upeti kepada Raja Purnawarman tiap tanggal 11 bagian terang bulan Caitra atau di bulan Maret sampai April. Nah, demi kesejahteraan hidup rakyatnya, ia sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Di tahun 410 Masehi, ia memperbaiki alur dan membendung Kali Gangga di daerah Cirebon, yang waktu itu masuk di kawasan Kerajaan Indraprahasta yang didirikan sama Maharesi Santanu di tahun 363 Masehi dan berakhir di tahun 723 Masehi karena serbuan Maharaja Sanjaya Harisdharma. Nah, sungai tadi di bagian hilirnya disebut Cisuba mulai diperbaiki dan diperindah tanggulnya di tahun 332 Saka. Nah, sebagai tanda penyelesaian karyanya, Raja Purnawarman juga ngadain selamatan dengan pemberian hadiah harta atau Sangaskara Tadaksina kepada Raja Indraprahasta, para Brahmana, dan semua pihak yang ikut serta menggarap pekerjaan itu sampai selesai. 2 tahun kemudian, Raja Purnawarman memperteguh dan memperindah alur Kali Cupu yang letaknya di Kerajaan Cupunagara, dan aliran sungai itu mengalir sampai ke istana kerajaan. Pengerjaannya di tahun 334 Saka atau 412 Masehi. Baik di tepi Kali Gangga maupun di tepi Kali Cupu, Raja Purnawarman juga membuat prasasti yang ditulis di batu sebagai tanda selesainya pekerjaan dengan kata-kata berbunga atau sarwa basana yang berisi kebesarannya dan sifat-sifatnya yang diibaratkan Dewa Wisnu yang melindungi segenap makhluk di bumi dan di akhir kelak. Prasasti itu juga ditandain sama lukisan telapak tangan. Di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Raja Purnawarman memperindah dan memperteguh alur Kali Sarasah atau Kali Manukwara. Tapi, waktu dilangsungkan upacara selamatan, Raja Purnawarman sedang sakit dan terpaksa ia mengutus Mahamantri Cakrawarman untuk mewakilinya. Setelah selesai pengerjaan, selalu diadakan upacara besar yang dihadiri oleh para menteri, para panglima, dan juga para pengiring. Dan pastinya setiap orang yang ikut serta dalam pengerjaan ini juga memperoleh hadiah dari Raja Purnawarman. Karena hal itu, para petani juga ikut senang karena tanah di ladang miliknya jadi subur dengan mendapat perairan dari sungai itu. Dengan demikian, gak ada yang menderita kekeringan saat musim kemarau. Di tahun 341 Saka
atau 419 Masehi, Raja Purnawarman memperteguh alur dan memperdalam Sungai Citarum, sungai terbesar di Kerajaan Taruma di Jawa Barat. Dulu, ketika Tarumanegara diperintah sama raja-raja sebelumnya, awalnya kerajaan itu nggak seberapa. Tapi, setelah Maharaja Purnawarman yang menjadi raja, angkatan perang kerajaan itu diperbesar dan dilengkapi persenjataannya. Sama halnya angkatan laut kerajaan itu yang diperbesar dan juga diperkuat. Dan karena itu, pasukan Tarumanegara selalu menang saat pertempuran. Setelah kerajaan Tarumanegara menjadi besar dan kuat, Sang Purnawarman dinobatkan menjadi Maharaja. Sri Maharaja Purnawarman, Sang Iswara Dikwijaya, Bima Parakrama, Surya Mahapurusa, Jagatpati. Dan ia pun jadi seorang pemuja Batara Indra. Dan karena itu, ia juga disebut Sang Purandara Sakti Purusa atau manusia sakti penghancur benteng. Sejak tahun 321 Saka atau 399 Masehi sampai tahun 325 Saka atau 403 Masehi, Raja Purnawarman juga melancarkan perang kepada bajak laut. Perang kepada para perompak ini dimulai ketika ada menteri kerajaan Taruma dan juga 7 pengikutnya yang ditawan dan juga dibunuh sama perompak itu. Bahkan perangnya itu juga dipimpin langsung sama Raja Purnawarman. Nah, itu tadi penjelasan beberapa raja yang cukup terkenal dan pernah berkuasa di kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, aku mau ceritain kehidupan di kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik di masa kerajaan Tarumanegara bisa diketahui dari prasasti yang udah ditemuin. Dari prasasti itu, raja yang berhasil meningkatkan kehidupan masyarakat adalah Raja Purnawarman, yang dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menuliskan bahwa pengalian kali yang dilakukan buat kehidupan rakyatnya itu makmur dan merasa aman. Selain itu, keadaan sosial saat masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan bagi para dewa. Agama yang dianut sama Raja Purnawarman dan juga rakyatnya adalah Hindu Siwa, dengan kaum Brahmana yang memiliki peran yang penting dalam melakukan upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini juga cukup tinggi, dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang atau animisme. Dalam prasasti Tugu juga dituliskan kalau Raja Purnawarman membuat terusan sepanjang 122 tombak yang digunain sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan juga perdagangan di daerah sekitarnya. Hal ini juga jadi tanda kalau kehidupan ekonomi rakyatnya sangat tertata rapi. Dan selain itu, kehidupan budaya di masa itu juga cukup tinggi yang ditandain dengan adanya teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara terjadi di tahun 699 Masehi setelah wafatnya Raja Linggawarman. Setelah itu, tahta kerajaan jatuh ke menantunya yaitu Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini jadi tanda berakhirnya kerajaan Tarumanegara. Soalnya Tarusbawa ingin lebih kembali ke kerajaan Sunda sebagai kerajaannya sendiri. Oh iya, kerajaan Sunda itu awalnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Adanya pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda membuat kerajaan Galuh memisahkan diri karena tidak sepakat sama pengalihan itu. Akhirnya, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Kedua kerajaan itu dipisahkan oleh Sungai Citarum yang jadi pembatas wilayah kerajaan. Oke semua, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.
terus channel kita tiap malam Jumat dan Selasa malam. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya. Bye-bye.